catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe pada channel ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe yang ada di bawah dan klik juga tombol loncengnya agar video yang terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Nah, kita masuk kepada materinya. Keterampilan dasar mengajar sangat perlu kita kembangkan untuk menjadi guru. Karena apa? Karena itu adalah kunci untuk menjadi guru yang efektif di masa yang akan datang. Mari kita jelajahi 8 keterampilan dasar yang perlu kita kuasai. Nah, sebelum kita masuk kepada 8 keterampilan dasar mengajar, kita harus tahu dulu apa itu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kelas dengan efektif, termasuk menginspirasi siswa, membuat iklim belajar yang positif, dan menyampaikan materi secara jelas. Kita masuk kepada keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari peserta didik. Dengan kita adakan keterampilan bertanya, kita bisa mendorong berpikir kritis dan merangsang diskusi antara siswa. Kita sebagai tenaga pendidik bisa menggunakan pertanyaan yang terbuka untuk memancing tanggapan yang lebih dalam dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Dengan kita adakan keterampilan memberi penguatan, itu akan membangun motivasi siswa dan memperkuat perilaku positif dalam pembelajaran. Kita sebagai tenaga pendidik bisa memberikan pujian yang spesifik dan mengakui usaha siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media atau metode yang bervariasi. Dengan menghadirkan variasi dalam metode pengajaran, siswa akan tetap tertarik dan bersemangat dalam belajar. Kita sebagai guru di kelasnya juga bisa menggunakan berbagai macam sumber daya seperti video, gambar untuk memperkaya pembelajaran siswa tadi. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, ataupun informasi yang diorganisasi secara sistematis untuk memberikan pengertian kepada anak-anak. Contohnya, pada mata pelajaran IPA atau IPAS, guru menunjukkan peraga atau replika manusia kepada muridnya. Dengan demikian, guru bisa mempraktekkan kepada muridnya fungsi-fungsi organ manusia seperti usus. Usus ialah untuk mencerna makanan ya anak-anak. Selanjutnya keterampilan yang kelima yaitu keterampilan membuka. Keterampilan membuka ialah upaya memulai pelajaran dengan membangkitkan minat siswa melalui contoh kehidupan nyata atau pertanyaan menarik. Contohnya, apakah anak-anak Bapak pernah bertanya-tanya kepada orang tua bagaimana tumbuhan tumbuh dan berkembang? Keterampilan yang keenam ialah keterampilan menutup. Keterampilan menutup merupakan upaya menyimpulkan pelajaran dengan merangkum materi utama, mengevaluasi pemahaman siswa, dan memberikan pertanyaan penutup. Kita sebagai seorang guru dapat menutup pelajaran dengan bertanya kepada siswa,
tentang apa yang mereka pelajari hari ini dan bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang ketujuh ialah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ada 3 tahap yang perlu kita lakukan dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kita memilih topik dan pertanyaan. Kita sebagai seorang guru harus membimbing siswa kita dalam memilih topik dan pertanyaan yang relevan untuk diskusi kelompok kecil. Berikan siswa beberapa opsi topik diskusi dan ajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Seperti, apa pendapatmu tentang dampak perubahan iklim terhadap lingkungan kita? Dan yang kedua yaitu penyusunan norma kelompok. Kita sebagai seorang guru dapat membantu siswa dalam menetapkan norma kelompok yang positif untuk memastikan diskusi yang bermakna dan saling mendukung. Kita harus melibatkan siswa dalam proses menetapkan norma kelompok seperti mendengarkan dengan hormat, menghargai pendapat orang lain, dan memberikan kesempatan berbicara kepada setiap anggota kelompok. Dan yang ketiga yaitu memfasilitasi diskusi. Karena kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi diskusi dalam kelompok untuk memastikan partisipasi aktif dari siswa-siswa tersebut dan pemecahan masalah kolaboratif. Contohnya, ajukan pertanyaan yang terbuka kepada anggota kelompok, dorong diskusi yang melibatkan semua anggota, dan membantu siswa untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang didukung oleh bukti. Selanjutnya, keterampilan yang ke-8 ialah keterampilan mengelola kelas dan keterampilan mengajar perorangan. Keterampilan mengelola kelas ialah suatu proses membuat aturan kelas yang jelas dan mengatur waktu pembelajaran dengan efektif dan menangani perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, membuat daftar aturan kelas yang mencakup tata tertib, penggunaan teknologi, dan kerjasama antar siswa. Yang kedua, merencanakan dengan baik durasi dan urutan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu menangani dengan bijaksana perilaku yang tidak diinginkan, seperti ketidakpatuhan, gangguan, atau pelanggaran tata tertib. Selanjutnya, keterampilan mengajar perorangan. Keterampilan mengajar perorangan merupakan upaya memberikan perhatian dan dukungan individual kepada siswa untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Contohnya, memahami kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing siswa. Dan yang kedua yaitu menyediakan waktu untuk memberikan bantuan dan dukungan individual kepada siswa yang membutuhkannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita pada hari ini, teman-teman. Saya Hanafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.